Wawancara tim bantuan hukum Hotman 911 Raden Resa usai mendampingi korban penyiksaan oknum polisi di Mabes Polri Jakarta Selatan. Tim bantuan hukum bentukan pengacara Hotman Paris Hutapea ini tengah menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang polisi aktif terhadap seorang wanita berinisial M. Korban disebut mendapat tindakan tak manusiawi seperti perilaku seks menyimpang, dipaksa membuat narkotika jenis sabu, hingga mengalami luka bakar 47%, diduga akibat siraman air keras. Pada Kamis 2 Juli 2026. Sore rekan-rekan media, kami dari tim Hotman 911 telah membuat satu laporan polisi atas beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Jadi tadi ada sekitar 20 pertanyaan, dan kita datang dari jam 2 sampai jam 7. Dan sekarang kita lanjutkan untuk melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi karena kita agak terburu-buru, bisa langsung ada yang ditanyakan langsung ke korban mungkin. Bang, ini aparatnya berarti aparat Polri ya, Bang? Aparat penegak hukumnya? Iya. Bang, mungkin bisa diceritain kronologi singkatnya gimana duduk perkara hingga bikin laporan ini itu gimana? Oh ya, jadi singkatnya itu korban dikenalkan dengan oknum ini, dan juga dari awal itu dicekoki narkotika berjenis sabu. Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam, dan ada perlakuan seks menyimpang, dan kita tidak perlu sebutkan karena itu asusila, ada banyak lah gitu. Dan juga terakhir itu korban dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri, dan ada suatu hal disiram oleh yang diduga air keras. Kalau berapa tadi di atas berapa? Sekitar 20 sih, sekitar kurang lebih. Karena kan korban juga masih goncak ya gitu. Makanya kita langsung saya juga berterima kasih ke pihak Mabes Polri yang langsung di asesmen ke Polda Jateng, dan sampai secepat ini kita langsung melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Kramat Jati, dan saya juga dapat kabar terduga pelaku juga sudah diamankan di Polda Jateng. Kalau siapa hukumnya dong? 30. Bang, kalau boleh tahu ini kejadiannya kapan dan posisinya di kota apa, Bang? Dan sebelumnya apakah udah sempat ada upaya laporan ke mungkin dari tingkat Polda Jateng dulu, ini baru akhirnya sampai ke enggak, jadi memang kejadian itu dimulai dari tahun 2023. Kejadian terakhir paling parah itu bulan 2025 bulan September, itu yang paling parah. Dan korban dibawa ke rumah sakit, tapi memang si terduga pelaku ini memang tidak bertanggung jawab, tinggal di kotanya di kota apa? Di daerah Jawa Tengah. Saya belum bisa jemput, biar nanti pihak polisi aja yang memastikan lagi itu. Lalu sempat melapor berarti? Oh belum. Baru kali ini kita langsung tadi saya jemput korban pakai ambulan, dan kita juga sudah tim Hotman yang juga sudah mengamankan korban di rumah aman, handphone juga nomornya sudah kita ganti, dan langsung kita pakai ambulan langsung ke sini biar mendapatkan penanganan lebih lanjut, dan korban juga mendapatkan keadilan. Bang. Sekitar 30. Bang, jadi ketahuannya gimana, karena pihak korban diantar oleh terduga pelaku ke rumah sakit karena untuk menyembunyikan kejahatannya bahwa dia korban disiram air keras. Jadi pihak pelaku itu berbohong bilangnya kena tabung gas.
Bang, kalau untuk inisial oknumnya sendiri dan tugasnya di mana itu bisa disebutin nggak Bang? Inisial aja. Inisialnya nanti aja lah ya. Untuk Tapi mungkin segera-segera nanti kita bertugasnya, update. untuk bertugasnya di mana, mungkin di Polda mana atau di Polres atau Masih di Pulau Jawa sih. Bang, berarti ini korban seperti Jadi memang korban itu kita sebut disekap, memang tidak disekap ya, tapi memang banyak intimidasi, ancaman-ancaman bahwa akan disebarkan CCTV yang asusila gitu. Jadi itu yang membuat korban tidak berani bergerak selama kurang lebih 2 tahunan sih. Ya ancaman itu diintimidasi, dianiaya. Jadi korban lebih ke karena psikologisnya lebih jadi sering nangis gitu, kalau ingat-ingat kejadian. antara korban dan pelaku ini tuh sebenarnya hubungannya apa sih Bang? Oh jadi pelaku ini memang menikahi korban setelah dicekoki terus oleh narkoba tersebut gitu kan. Nah setelah itu baru si korban ini tahu bahwa terduga pelaku itu sudah punya istri, dikenalkan. tapi ini sempat tercium dengan keluarga korban gitu loh. Oh enggak, memang keluarga korban juga menyaksikan pernikahan itu karena menganggapnya si terduga pelaku itu kan belum punya istri. Itu udah cukup, apalagi Kondisi korban sekarang gimana? Kondisi yang lain nggak mungkin dari keluarga pelaku mungkin. itu sih mungkin karena masih terlalu dini, pasti pengembangan sih pasti ada ya, karena memang penyimpangan seksual itu pasti akan mengarah ke kesalahan lain sih untuk dulu. Bang, kalau kondisinya korban sendiri itu gimana Bang? Iya sangat kondisi korban ya setiap kali ada yang menanyakan masalah peristiwa pasti menangis gitu kan. Sekarang juga lagi nangis itu dia. Oh luka-lukanya jadi korban ini menderita luka bakar 47%. Jadi bagian sebelah kiri, aduh nggak tega sih pokoknya luar biasa lah gitu. Kejadian yang luar biasa. Kan juga di jalan pakai ambulans setiap ada goncangan sedikit pasti korban berteriak karena bergesekan daging dengan korban karena kulitnya tidak ada. Bang, tapi bisa dipastikan kalau oknum ini tuh masih aktif di Polri ya? Masih aktif? Iya masih aktif. Tadi saya dapat kabar juga sudah diamankan di situ ya. Makanya apresiasi buat Polri. Oke. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.